Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dua Madinah, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insyaallah hari ini kita akan belajar masih tentang PBT, masih tentang tematik hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu dengan dimulai membaca basmalah agar pelajaran kita dimudahkan dan diberkati oleh Allah semua. Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, hari sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bangun ruang, masih tentang mengenal sudut, mengenal titik sudut, banyaknya sisi dan rusuknya. Nah, pada kesempatan kali ini di tempat bermain kita akan mengenal salah satu profesi yang bekerja di bidang kebersihan atau penjaga kebersihan, yaitu adalah petugas kebersihan. Yuk, kita simak tugas-tugasnya dan mengapa profesi ini salah satu profesi yang sangat mulia. Oke, yuk kita simak. Teman-teman bisa siapkan buku paket 2D, Hidup Bersih dan Sehat, di muka buku paketnya halaman 127. Nah, di sini teman-teman di halaman 127, teman-teman bisa perhatikan ada gambar seseorang yang bertugas membersihkan lingkungan. Biasanya petugas kebersihan ini membersihkan jalan raya. Teman-teman kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat, lewat jalan raya, tempat-tempat umum, biasanya ada petugas kebersihan yang mereka menggunakan seragam oranye atau seragam warna jingga seperti itu. Nah, teman-teman, kita simak yuk teksnya. Petugas kebersihan adalah orang yang bekerja membersihkan suatu tempat atau lingkungan. Meskipun ada petugas kebersihan, kita tetap harus menjaga kebersihan. Nah, iya benar sekali. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman ada di jalanan, di jalan raya, tempat umum, buang sampahnya sembarangan aja, kan udah ada yang bersihin. Enggak seperti itu namanya kalian juga tidak menjaga kebersihan. Cerita kisah Pak Danu. Pak Danu petugas kebersihan. Pak Danu adalah petugas kebersihan di lingkungan rumah Inok. Setiap hari Pak Danu menyapu jalan. Sampah-sampah juga diangkut oleh Pak Danu. Pak Danu melakukan tugasnya hingga lingkungan menjadi bersih. Karena rajin bekerja, Pak Danu sehat. Tubuh Pak Danu sehat karena ia selalu menjaga kebersihan diri dan keluarganya. Itulah cerita Pak Danu, petugas kebersihan yang rajin. Nah, benar. Teman-teman, karena Pak Danu ini sering membersihkan, maka kegiatan itu kan membutuhkan gerak. Karena sering bergerak, maka tubuh kita juga secara tidak langsung menjadi sehat. Nah, teman-teman di rumahnya, di lingkungan rumahnya ada tidak petugas kebersihan yang biasa membersihkan jalan, mengangkut sampah yang ada, atau kalian punya tempat sampah sendiri dan mengolah sampah sendiri. Nah, kalau ada, siapa namanya? Kalian udah kenal belum? Dan biasanya mengangkutnya menggunakan peralatan apa? Apakah ada yang pakai motor, gerobak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke halaman 128. Di halaman 128 ini ada salah satu gerak meniru kebersihan, alat kebersihan, yaitu gerak meniru gerobak. Nah, ini termasuk salah satu permainan dan olahraga. Nanti untuk lebih jelasnya bagaimana caranya, nanti Pak Fizar yang menjelaskan ya teman-teman.
Sekarang kita lanjut di halaman 129. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk saling berdiskusi. Sebelum berdiskusi, teman-teman, kita disuruh menuliskan tempat umum apa yang seperti ini. Yuk, kita sama-sama tulis dulu ya. Teman-teman pernah tidak berkunjung atau mengunjungi ini tempat umum, yaitu banyak kendaraan, bus-bus, dan orang-orang banyak. Biasanya orang-orang yang ke sini akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Siapa yang tahu tempat apakah ini? Ayo, siapa yang tahu? Iya benar, ini adalah terminal. Terminal. Terminal apa? Terminal bus. Nah, ini termasuk tempat umum. Kalau yang di sebelah kanannya, ini ada banyak hewan-hewan. Berarti ini kebun. Hewan-hewannya pada keluar. Biasanya kalau di kebun binatang itu, hewannya kan ada tempat khususnya. Kalau ini hewan-hewannya pada keluar. Biasanya ada di taman safari. Nah, di sini. Kita akan mulai ya diskusinya. Teman-teman, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tempat umum di terminal, di taman safari, dan lain-lain. Yang pertama, kayaknya teman-teman harus sikapnya adalah kita membuang sampah pada tempatnya. Benar. Walaupun di tempat-tempat umum ini banyak petugas kebersihannya, tetapi kalau misalnya kita juga tidak menjaga kebersihan, semua dialihkan atau ditumpukan atau yang disuruh adalah petugas kebersihan di tempat tersebut. Nanti petugasnya kewalahan karena kan terlalu banyak sampahnya. Jadi kita juga sebagai pengunjung harus selalu menjaga kebersihan sendiri. Yang kedua adalah selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus menjaga dan merawat fasilitas umumnya. Apa sih contohnya? Ya seperti kalau di terminal bus, kalian nggak boleh coret-coret busnya, terus kalian harus duduk dengan benar. Seperti itu. Nah, itu salah satu beberapa contoh menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, yang di bawah ini, teman-teman pernah menjumpai nggak gambar seorang ibu membuang sampah ke jalan? Bagaimana sikapmu? Bagaimana menurutmu sikap orang tersebut? Nih, dari arah yang berlawanan lewat mobil, ibu-ibu buang sampah atau ke jalanan. Terus dari sebelahnya ada pengendara motor yang melihat. Kira-kira kalau kalian sebagai pengendara motor, apa yang kalian akan lakukan? Iya, benar banget. Yang pertama, menyuruh mobil si ibu ini berhenti, sama-sama berhenti. Kita kasih tahu, jangan buang sampah di jalan. Kenapa? Kalau membuang sampah di jalan akan beresiko membuat jalannya jadi kotor. Lalu atau di belakang mobil ini ada kendaraan lain. Nanti takut sampahnya kelindas dengan kendaraan yang berakibat menjadi sampahnya terurai di jalan. Jadi kotor, lebih kotor lagi gitu. Dan
Buang sampah di jalan juga bukan termasuk perbuatan yang terpuji. Ini melanggar aturan, nanti kena sanksi. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 130. Di sini juga masih tentang menjaga kebersihan tempat umum. Oke, ini ada wacananya. Kita akan baca sama-sama ya, teman-teman. Jalan 130. Jalan merupakan tempat umum. Kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab petugas. Wah, benar sekali. Kebersihan jalan itu bukan cuma tanggung jawab petugas doang, tapi adalah tanggung jawab para pengguna jalan dan orang-orang yang berada di jalan tersebut. Untuk kita lebih ingat, mari sama-sama kita garis bawahi yuk pengertian tentang jalan. Jalan ini katanya tempat umum. Nah, ayo kita baca sama-sama menjaga kebersihan jalan. Lingkungan tempat tinggal harus selalu bersih. Tempat umum seperti jalan raya harus dijaga kebersihannya. Di tepi jalan raya disediakan tempat sampah. Sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya. Saluran air di tepi jalan juga diperhatikan. Aliran air harus dijaga agar tetap lancar. Bila tidak dijaga, maka saat hujan, air akan meluap ke badan jalan. Kebersihan jalan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua warga harus bersatu menjaganya. Dalam kebersamaan itu, maka akan merasa memiliki jalan di lingkungan. Iya, benar sekali. Kalau kita gotong royong dalam menjaga kebersihan suatu tempat, kita itu nanti akan merasa, oh, kita itu punya jalanan juga sama-sama dengan yang lain. Maka kita harus saling menjaga, merawatnya, supaya lingkungannya jadi bersih. Nah, kemarin itu kan ciri-ciri hidup bersih dan sehat, atau rumah bersih dan sehat, atau lingkungan bersih yang sehat adalah salah satunya ada punya sumber air bersih. Oke, kita akan lanjut ya ke halaman 131 yang membahas tentang air sebagai kebutuhan pokok manusia. Kenapa sih kok air yang jadi kebutuhan pokok, enggak makanan aja? Karena manusia itu Allah ciptakan di tubuhnya ini juga sebagian besar adalah cairan. Maka kalau kita tidak mengisi dengan cairan lagi, tubuh kita nanti akan lemas. Teman-teman bisa nggak rata-rata makannya banyak tanpa minum, gimana rasanya? Nggak enak kan ya? Dan orang biasanya atau manusia biasanya lebih memilih menahan lapar daripada menahan haus gitu. Karena kalau kita nggak mengisi cairan tubuh kita jadi lemas. Oke, kita akan baca sama-sama halaman 131. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air biasanya digunakan untuk memasak, mencuci pakaian, minum, dan mandi. Tanpa air, manusia akan sulit bertahan hidup, di mana kebutuhan air yang digunakan sehari-hari. Ayo kita baca percakapan Ino dan Ayah. Ino bertanya, Ayah, dari mana asal air yang kita gunakan? Kita yang tinggal di kota banyak menggunakan air yang berasal dari perusahaan air minum atau air sumur pompa. Bagaimana dengan orang di desa? Orang di desa mendapatkan air bersih dari sumur. Ada pula yang menggunakan air sungai. Nah, jadi sumber-sumber air yang bisa didapat di sini yang Ayah Ina jelaskan, kalau yang tinggal di kota berarti dari perusahaan air minum atau disingkat menjadi PAM. Siapa di rumahnya yang menggunakan air dari PAM?
Rata-rata kalau teman-teman yang tinggal di perumahan suka pakai air pump karena mungkin air tanah di daerah rumahnya kurang bersih atau juga dari sumur pompa. Kayak Bufat di rumahnya masih pakai sumur air pompa karena alhamdulillah di rumah Bufat masih banyak pohon, jadi air tanahnya masih ada dan bersih untuk kita gunakan seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba cari tahu sama ayah bundanya di rumah, tanyain pakai airnya dari mana ya bunda gitu atau ayah. Nah, di sini teman-teman kita juga harus tahu apa syarat-syarat menjadi syarat-syarat menggunakan air bersih. Nah, di sini ada syaratnya. Jadi, halaman 132. Air itu dibutuhkan manusia. Bagi manusia, air diperlukan untuk berbagai kebutuhan seperti dari minum, mandi, memasak, cuci piring, itu semua pakai air. Nah, syarat utama air bersih yang bisa digunakan adalah airnya bersih, tidak berbau. Kadang ada juga airnya tampak bersih, tapi pas kita cium mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, itu juga nggak boleh kita pakai karena mungkin saja air yang bau itu sudah mengandung najis. Jadi kita nggak bisa pakai. Seperti kita kan orang Islam, untuk berwudu air itu nggak cuma bersih saja, tapi harus mensucikan. Jadi kalau air bersih itu adalah air yang memang sehat yang kita gunakan. Tidak mengandung zat yang berbahaya. Nah, iya. Seperti ada kalau misalnya warnanya berubah, baunya busuk tuh berarti bukan air bersih. Itu mungkin airnya sudah tercampur dengan limbah dan lain-lain. Terus kita juga harus menghemat air karena air ini kan sumber daya yang nggak bisa diperbaharui. Kalau tiba-tiba habis, nanti kita nggak bisa mengusahakan lagi. Makanya kita harus berhemat air. Cara berhemat air adalah yang pertama, matiin keran air setelah menggunakan. Kalau ada keran pipa yang bocor, kita perbaiki. Tidak membiarkan keran terus terbuka saat menggosok gigi atau saat mau mencuci tangan. Jadi kadang-kadang Bufat suka melihat ada yang mau mencuci tangan setelah membasahi tangannya dengan air, lalu kerannya nggak ditutup lagi, tapi dibuka aja dia sambil pakai sabun tangan, dan akhirnya airnya jadi mubazir kan. Itu juga nggak boleh. Dalam ajaran Islam, orang-orang yang mubazir itu nanti bertemannya dengan syaitan. Nanti jadi kawannya syaitan. Nanti di akhirat ditanyain lagi. Gimana-gimana. Yuk, kita ke halaman 133, teman-teman. Ikutan ya. Memberikan tanda checklist untuk pertanyaan atau kegiatan menghemat air. Nomor 1. Matikan keran air setelah digunakan. Ini kita kasih tanda checklist karena benar. Bermain semprot-semprotan air itu bukan. Itu adalah hal yang memubazirkan air. Yang 3, menyiram tanaman dengan air sisa minuman dalam botol. Boleh nggak? Boleh. Yang 4, membiarkan air tumpah dari bak mandi di kamar mandi. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau bak mandinya udah penuh, ya kita matiin. Nomor 5, mencuci buah dengan air secukupnya. Oke, ini juga benar. Nah, alhamdulillah. Ini sudah, teman-teman di sini diajak berkreasi membuat segi 6 dari sedotan. Nah, ini tuh sebenarnya kemarin yang kita praktek di hari Jumat. Yuk, kalau mau simak bahannya apa aja, cuma sedotan dan gunting ternyata. Kita simak ya.
Nah, yang pertama itu kalian bisa lihat sedotannya dilipat pada bagian tengahnya seperti gambar. Lalu di yang kedua dilipat ke arah bawah. Tadi kan dibentuk segitiga, lalu dilipat lagi ke atas. Nah, dilipat lagi seperti gambar nomor 5, gambar nomor 6, dan terakhir kalau udah dirasa cukup, digunting deh bagian sisanya. Oke, teman-teman. Nah, biasanya akuarium itu berbentuknya balok. Nah, kalau kalau kita lihat di sini, ini adalah bak mandi yang ada di rumah masing-masing. Rata-rata bak mandi punya berbentuk kubus. Nah, yuk kita lihat tuh kenapa disebut kubus? Karena sisi-sisinya bentuknya persegi, yang ada yang tegak, ada yang jadi alasnya dan atasnya. Nah, kubus itu punya rusuk 12, sisinya 6, titik sudutnya 8 buah. Sama seperti balok. Teman-teman, di sini kita disuruh mengamati bagaimana sih bentuk sisi tegaknya, bentuknya seperti apa. Ayo kita isi sama-sama ya. Yang sudah sama-sama kita tahu, ini adalah gambar dari balok. Benar, gambar dari balok. Kalau kita lihat, balok itu punya sisi-sisi berpasangan. Ada yang persegi seperti ini, sisi kanan dan kiri. Ada yang terbentuk dari persegi panjang. Yuk kita baca. Bentuk sisi alas. Alas itu yang mana sih? Alas itu yang ada di paling bawah. Nah, di paling bawah ini terbentuk alasnya, yaitu persegi panjang. Iya benar, alasnya persegi panjang. Nah, alas itu bagian bawah. Terus sisi atas, di bawahnya persegi panjang, kita lihat lagi di atas ini. Oh, ternyata sama, di atasnya juga persegi panjang. Sisi tegak, nah yang berdiri tegak nih di kiri dan kanan. Bentuknya apa kalau di kiri dan kanan? Bentuknya adalah persegi. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, banyak sisinya ada berapa? Ada sisi alas, atas, samping kanan dan kiri, depan dan belakang. Maka jumlahnya ada 6. Lalu rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12, sama seperti pada kubus. Dan terakhir, titik sudutnya ada 8. Nah, teman-teman nanti bisa melanjutkan halaman 135-nya di rumah ya. Mufat, untuk materi hari ini dicukupkan sampai sini. Sisanya teman-teman bisa lanjutkan di rumah teman-teman ya. Selamat belajar. Bagi yang hari ini nanti ada imunisasi, bisa ke sekolah dimulai pukul jam 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.